Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Heliani SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Akuntansi Keuangan serta rekan-rekan sekalian. Pertama-tama, perkenalkan saya Denti Eka Apriani dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan proyek Praktikum Akuntansi Keuangan mengenai analisis sistem akuntansi dan pengendalian internal di CV Sinar Abadi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utamanya, di sini saya akan memperkenalkan profil dari perusahaan ini, yaitu CV Sinar Abadinya sendiri. Nah, CV Sinar Abadi itu adalah perusahaan dagang yang bergerak di bidang penjualan alat tulis kantor. Nah, perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 2018. Memiliki 12 karyawan, satu gedung, dan satu toko utama. Sepanjang tahun 2025, perusahaan itu mencatat total penjualan yang cukup besar, yaitu mencapai 3.850.000.000 dengan laba sebelum penyesuaiannya yang besar, yaitu sebesar 420 juta. Nah, selain itu, dengan peningkatan omset yang dimiliki oleh perusahaan, kami di samping itu kami juga menemukan berbagai permasalahan akuntansi yang terjadi di CV Sinar Abadinya, seperti kelemahan pengendalian internal, adanya kas kecil yang tidak sesuai, tidak adanya pemisahan tugas antara kasir dan pencatatan transaksi, stok opname yang tidak rutin, serta dokumen pembelian yang belum memiliki nomor urut. Nah, temuan-temuan yang kami temukan ini cukup mengkhawatirkan karena tentunya berpotensi akan menimbulkan fraud. Nah, oleh karena itu secara garis besar tujuan proyek ini yaitu meliputi beberapa hal. Yang pertama itu mengevaluasi sistem persediaan. Lalu kedua melakukan rekonsiliasi bank. Ketiga menyusun estimasi piutang tak tertagih. Kemudian penyusunan aset tetap. Dan kelima itu mengidentifikasi risiko fraud. Dan yang terakhir itu adalah merancang SOP pengendalian internal yang lebih baik. Nah, langsung saja masuk kepada analisis perhitungannya. Nah, yang pertama di sini ada persediaan. Nah, berikut ini data persediaannya. Nah, berdasarkan data yang kami olah, terdapat persediaan awal sebanyak 2.000 rim dengan harga 52.000, pembelian Januari itu 1.500 rim seharga 54.000, dan pembelian di Februari itu sebesar 2.000 rim berkisaran 55.000. Dengan total penjualan selama periode tersebut adalah 4.200 rim. Nah, kemudian dari data tersebut, kami melakukan perhitungan dengan dua metode. Yang pertama itu adalah metode FIFO. Dengan metode ini kami memperoleh harga pokok penjualan sebesar Rp223.500.000 dan nilai persediaan akhir sebesar Rp71.500.000. Sedangkan pada metode average atau rata-rata tertimbang, HPP yang dihasilkan adalah Rp225.271.200 dan persediaan akhirnya yaitu sebesar Rp69.726.200. Nah, ralat maksudnya 800. Nah, dari hasil perhitungan ini itu terdapat temuan yang harus disoroti karena ternyata ada selisih antara catatan perusahaan dengan kenyataan fisik di gudang. Nah, menurut kartu persediaan, saldo akhir itu 1.300 rim. Tetapi setelah dilakukan stok opname, jumlah fisik yang ada itu hanya 1.050 rim. Nah, artinya terjadi selisih sebesar 250 rim. Nah, dan jika dikonversi ke rupiah, potensi kerugiannya itu bisa mencapai 13.750.000. Nah, ini itu menandakan bahwa pengawasan barang di gudang itu masih sangat lemah. Selanjutnya, di keperhitungan selanjutnya yaitu terkait dengan rekonsiliasi bank. Nah, ini adalah data terkait hasil terkait analisis rekonsiliasi bank, kas, dan juga bank. Nah, ini datanya. Nah, data yang kami peroleh ini menunjukkan adanya perbedaan antara catatan perusahaan dan rekening koran. Saldo kas menurut buku perusahaan itu tercatat sebesar Rp125.750.000. Nah, sedangkan menurut rekening koran di bank itu hanya tercatat Rp118.250.000. Nah, kami juga menemukan adanya cek beredar sebesar Rp6.250.000, setoran dalam perjalanan Rp8.750.000, serta admin Rp350.000 yang belum tercatat di perusahaan. Nah, kemudian setelah kami melakukan rekonsiliasi, nah hasil itu menunjukkan bahwa saldo bank yang disesuaikan menjadi Rp120.750.000. Sedangkan saldo buku yang disesuaikan menjadi Rp125.400.000. Nah, dengan demikian masih terdapat selisih yang belum dapat dijelaskan sebesar Rp4.650.000. Nah,
dari sini kita membuat jurnal penyesuaian untuk admin bank yang tadi sebelumnya belum tercatat, yaitu sebesar 350.000 dengan mendebit beban administrasi bank dan mengkredit kas. Nah, namun masih perlu diwaspadai adalah selisih 4.650.000 tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa perusahaan belum melakukan rekonsiliasi secara rutin dan masih ada transaksi yang hilang atau tidak tercatat. Selanjutnya ke analisis perhitungan piutang dan estimasi kerugian piutang. Nah, berikut data piutang dan juga estimasi kerugian piutang. Nah, perusahaan memiliki total piutang sebesar 99 juta yang tersebar pada 4 pelanggan. Nah, pelanggan A memiliki piutang 35 juta dengan umur 30 hari, pelanggan B itu memiliki piutang 28 juta dengan umur 60 hari. Sedangkan pelanggan C 19 juta dengan umur 90 hari, dan yang paling lama yaitu D memiliki piutang sebesar 17 juta dengan umur lebih dari 120 hari. Nah, semakin lama umur piutang, tentu semakin besar resiko gagal bayar. Nah, oleh sebab itu, di sini kita melakukan estimasi kerugian piutang dengan persentase kerugian mulai dari 1% hingga 25%. Nah, total estimasi kerugian yang harus dibentuk perusahaan itu adalah dari hasil perhitungan kami, dari persenan kerugian 1% sampai 25%, dari yang umur 1 sampai 30 hari sampai lebih dari 90 hari. Dengan begitu, perusahaan itu harus membentuk sebesar 7.900.000 sebagai estimasi kerugian piutang. Nah, di sini kami merekomendasikan perusahaan untuk segera membentuk cadangan kerugian piutang melalui jurnal penyesuaian, yaitu dengan mendebit akun kerugian, mendebit beban kerugian piutang dan mengkredit cadangan kerugian piutang. Nah, tentunya ini penting agar laporan keuangan tidak terlalu lebih realistis. Selanjutnya ke analisis perhitungan aset tetap dan penyusutan. Di sini perusahaan memiliki 3 aset utama, yaitu bangunan senilai 500 juta dengan umur 20 tahun, mesin 180 juta, umurnya 8 tahun, dan komputer 96 juta dengan umur 4 tahun. Nah, kami mencoba melakukan menghitung penyusutan dengan 3 metode berbeda, yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun, dan unit aktivitas. Pada metode garis lurus, total beban penyusutan per tahun adalah 71.500.000. Nah, pada metode saldo menurun, beban di tahun pertama jauh lebih besar, yaitu 143 juta. Nah, sedangkan untuk unit aktivitas totalnya adalah 41.700.000. Nah, dari perbandingan ini kami menyimpulkan bahwa metode garis lurus adalah yang paling sesuai untuk CV Sinar Abadi. Nah, selanjutnya yaitu terkait evaluasi kelemahan sistem. Di sistem persediaan, kita tadi sudah melihat sendiri bahwa stok opname tidak rutin dan terjadi selisih yang cukup material. Nah, kedua, di sistem kas dan bank, kas kecil sering tidak sesuai. Nah, tidak ada pemisahan tugas antara kasir dan juga pencatat. Serta rekonsiliasi bank yang tidak rutin menyebabkan tadi selisih 4.650.000. Nah, dan yang ketiga, di sistem piutang, pemberian kredit dilakukan tanpa dokumentasi yang jelas dan tanpa analisis kemampuan bayar pelanggan, sehingga muncul piutang macet yang sampai di atas 120 hari. Nah, selanjutnya keempat, yaitu pada aset tetap, perusahaan sebelumnya bahkan belum register aset tetap yang lengkap, sehingga pengawasan aset menjadi kurang optimal. Selanjutnya yaitu fraud risk matrix. Dari kelemahan-kelemahan yang tadi disebutkan, muncul potensi risiko kecurangan atau fraud yang sangat nyata. Nah, kemudian kami menyusun fraud risk matrix untuk memetakan risiko ini. Nah, dalam matriks ini terlihat bahwa risiko tertinggi itu berada pada area kas kecil. Nah, pemisahan tugas kas, persediaan, pembelian, dan rekonsiliasi bank, semua area ini masuk dalam kategori risiko tinggi. Misal, kasir yang merangkap pencatat transaksi itu memungkinkan terjadinya manipulasi kas. Begitu juga dengan dokumen pembelian yang tidak bernomor urut. Hal ini membuka celah untuk pembelian fiktif. Nah, artinya jika tidak segera diperbaiki, perusahaan sangat rentan mengalami kerugian akibat kecurangan internal ini. Selanjutnya yaitu rancangan solusinya dari celah-celah tersebut. Nah, yang
Pertama yaitu kita menyusun SOP, Standard Operating Procedure, pengendalian internal kas. Nah, dalam SOP ini kami menekankan pentingnya pemisahan tugas. Kasir hanya bertugas menerima dan menyetorkan kas. Bagian pencatatan hanya bertugas mencatat transaksi dan manajer bertugas memberikan otorisasi serta melakukan review. Ini untuk menciptakan pengawasan silang. Nah, kedua, kami membuat template Excel untuk memudahkan pencatatan. Nah, template ini mencakup kartu persediaan, rekonsiliasi bank, aging schedule, estimasi kerugian piutang, register aset tetap, dan perhitungan penyusutan. Nah, dengan template ini, perusahaan tidak perlu lagi melakukan perhitungan manual yang tentunya rentan salah. Ketiga, kami mengusulkan kebijakan akuntansi yang lebih struktur, seperti mewajibkan stok opname rutin, rekonsiliasi bank setiap akhir bulan, serta analisis kredit sebelum memberikan piutang kepada bank. Nah, agar solusi tersebut lebih mudah dipahami dan diimplementasikan, kami juga merancang flowchart atau bagan alur untuk 3 prosedur utama. Nah, yang pertama itu flowchart penerimaan kas yang menggambarkan alur dari pelanggan membayar, kasir menerima, kemudian disetorkan ke bank, kemudian dicatat oleh bagian pembukuan, dan terakhir diperiksa oleh manajer. Nah, yang kedua flowchart pengeluaran kas. Nah, yang menunjukkan proses dari kebutuhan pembelian barang, pembuatan dokumen, otorisasi oleh manajer, pembayaran oleh kasir, hingga pencatatan pengarsipan. Nah, yang ketiga yaitu flowchart pengelolaan kas kecil yang menjelaskan alur penggunaan kas kecil, pengumpulan bukti, verifikasi, hingga pengisian kembali dana kas kecil. Nah, dengan adanya bagan flowchart ini, setiap karyawan akan lebih paham tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga jelas juga pemisahan tugasnya dan mencegah dari kemungkinan kecurangan. Baik. Kesimpulan dari analisis ini yaitu pertama, PET-CV Sinar Abadi memiliki kelemahan yang cukup signifikan dalam sistem pengendalian internal di berbagai bidang, mulai dari persediaan kas piutang hingga aset tetap. Nah, di sini kondisi rentannya yaitu selisih persediaan yang tak terjelaskan. Dengan tindak perbaikannya yaitu mewajibkan stok opname fisik bulanan. Kemudian saldo kas bocor dan kas kecil yang tidak akurat, dengan tindakan lakukan rekonsiliasi bank di setiap akhir bulan. Nah, resiko piutang macet tinggi yaitu tindakannya terapkan pemisahan tugas, dan untuk fungsi akuntansi yang masih tumpang tindih itu tindakannya gunakan dokumen bernomor urut yang tercetak. Sekian presentasi dari saya. Saya mendapatkan pertanyaan dari kelompok lain, yaitu dari Mutia Restu Amani. Pertanyaannya, jika selisih persediaan terus terjadi, apa dampaknya bagi perusahaan? Baik, saya akan coba jawab. Jika selisih ini terus terjadi, tentunya perbedaan persediaan ini akan menghasilkan laporan keuangan yang tidak akurat. Karena laporan posisi keuangan itu kan menggambarkan perusahaan dan kenyataan. Nah, sedangkan persediaan itu ada di neraca. Jika dia ada selisih, itu bisa jadi overstate atau terlalu tinggi. Nah, selain itu, HPP bisa terlalu rendah karena kekurangan barang atau yang tidak diakui sebagai beban. Otomatis, laba kotor dan laba bersih itu menjadi lebih tinggi dari kondisi sebenarnya. Nah, fatalnya manajemen itu bisa salah kaprah mengira kinerja keuangan itu sangat baik, padahal merugi karena hilangnya aset. Sehingga keputusan strategis seperti ekspansi atau pembagian dividen itu bisa jadi keliru. Nah, selanjutnya yaitu ini juga menimbulkan beban pajak yang tidak wajar. Jika laba dicatat lebih tinggi dari seharusnya, perusahaan berpotensi membayar pajak yang lebih besar dari kewajiban sebenarnya. Selain itu, jika selisih terus-menerus terjadi tanpa diketahui penyebab pastinya, tentunya manajemen akan kehilangan data yang lebih akurat. Seperti misalnya perusahaan bisa tiba-tiba kehabisan stok di saat pelanggan datang karena catatan mengatakan stok masih ada padahal fisiknya sudah habis. Atau sebaliknya, perusahaan itu terlalu over memiliki persediaan, mengira stok menipis padahal sebenarnya stok masih banyak. Nah, yang paling parah adalah jangka panjang adalah jika selisih persediaan ini terus terjadi dan dibiarkan, ini memberi sinyal kepada seluruh karyawan bahwasannya pengawasan di sini longgar, sehingga lingkungan karyawan yang awalnya jujur itu bisa ikut-ikutan karena terbiasa dengan pengawasan yang longgar tersebut, karena merasa aman karena tidak ketahuan. Nah, budaya disiplin juga bisa rusak, dan praktik kecurangan yang mungkin tadinya hanya di persediaan saja itu bisa meluas ke beberapa pos-pos bagian lainnya. Mungkin sekian jawaban yang bisa saya berikan. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.